Benar nggak? Dari sarapan ini di mobil aja. Nggih. Nggih. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel Juta B3A. Ini guys yang lagi rame, nggak tahu ini masalah apa. Itunya sih sumbangan gitu guys. Sampai Mas Roni, ketua kita Sobat Ngarit dan Semar R7 itu unfollow Pak Ustadz ini. Padahal Pak Ustadz ini juga andil juga untuk mengembang membesarkan Sobat Ngarit juga guys. Gitu kan. Sama temen ikut lama. Ini si Pak Ustadz juga lama sekali mengikuti Sobat Ngarit sendiri guys. Ini sedikit ramai, sedikit ricuh, simak aja guys. Mungkin ada penjelasan yang betul-betul jelas, jadi ada solusinya gitu guys. Ada apa dan mau bagaimana ya. Paling tidak itu Sobat Ngarit ini tidak ada pepecahan yang bisa. Kalau udah unfollow itu bahaya guys. Berarti sudah tidak mau temenan, itu sudah membuang teman Sobat Ngarit tanpa ada informasi ada apa dan bagaimana gitu ya guys ya. Simak aja guys. Hah? Beneran tata cari tempat yang nggak ramai. Ini kemarin yang lagi rame, makanya ini mau diklarifikasi oleh Semar dan Pak Ustadz Udin ini ya. Kamu di gimana? Tahu no Sam, lonceng rame. Ini kebetulan sih Pak Ustadznya ini lagi dia sarapan, terus Mas Semarnya ini lagi sarapan di luar guys. Makanya Pak Ustadz live membicarakan masalah unfollow, terus Semarnya ini tahu, terus saya langsung berbagi live. Jadi niatnya Mas Semar ini mencari solusi ya. Mungkin ada kesalahpahaman di antara mereka guys. Mobil lah. Benar nggak? Dari sarapan ini di mobil aja. Nggih. Baru minggir ini sampai ya tadi Python. Gimana? Alhamdulillah. Nah, beribun. Tak telepon nggak sih? Ditanek guys, ditoto. Benda apa ini? Ayo. Angkat. Nggih. Nggih, kula dhewe kaget mawon kalau pas live kok tiba-tiba banyak teman-teman yang menyampaikan sama Pak Semar gitu. Yeah. Kalau cari di pertemanan nggak ada, terus kalau ningali jenengan live tapi kok saya ini unfollow gitu. Makanya ikutin gitu, mengikuti. buatan masalah Pak. Kalau masalah jenengan mengikuti saya atau tidak itu buat saya buatan masalah. Karena di media sosial juga sama Mas Roni pun saya juga nggak saling follow, siapapun enggak. Cuman jadi hal yang aneh ketika habis kita temenan terus habis itu unfollow. Itu sih menurut saya itu aja yang ganjil. Ya. Mungkin di 3 hari yang lalu ya, kan ada 3 hari yang lalu nih anak saya nih SD kelas 1 SD Islam kelas 1. Waktu saya jemput ada tukang parkir yang pakai tato, terus tanya saya, Pah itu agamanya nggak Islam ya? Terus tak bilangin di rumah, tak bilang dulu nggak semua itu seperti itu dek. Ini loh papa punya sahabat, punya saudara itu, beliau ini ustadz kan gitu. Terus tak liatin HP ku ini, buka profilnya Ustadz Imaduddin. Nah tak bilang ini kan, nah ini temennya papa ini di Sobat Ngarit ini, lihat nih ngomongnya ini dakwah. Nih lihat nih ngomongkan Islam. Tapi kok masalah tato gimana ya guys ya? Tidak tahu guys. Gitu. Terus saya didatengin karyawan saya, ada pasien kecelakaan waktu itu kakinya patah. Saya tinggal anak saya di kamar nyebrol lagi. Ya nyebrol tak tinggal, nggak tahu, terus lihat YouTube. Nggak tahunya tadi pagi saya kan perjalanan ke Banyuwangi nih.
Iya. Nah, kemarin katanya Pak Ustadz juga ngomong sama Yu mau mampir-mampir. Ya siap. Iya. Mampir-mampir, oke. Katanya Iya, terus, ditanya sama Yu gitu ya. Ya, terus Pak Gedang juga kan sempat state video saya. Jadi seperti yang saya sampaikan pun, saya nggak ada hubungan masalah sumbangan, masalah apa nggak ada. Gini Pak, apa? Ya intinya itu lah, Pak Ini Pak. data Ya intinya saya sih nggak kepengen juga disebutin atau apa enggak. Cuman Pak Gedang kayaknya menilainya apakah gara-gara saya nggak disebutin? Enggak, gara-garanya ya itu. Jujur aja. bukan. Oh, karena masalah sumbangan guys, ini Rijo. Mungkin ini miskomunikasi guys. Ya, gitu loh guys. Tidak ada komunikasi yang jelas. Ya, mungkin setiap sumbangan mungkin ada koordinasi yang jelas ya di antara inisiator mereka ya, dan disampaikan di anggota-anggota. Paling tidak seperti itu. Paling tidak kan punya grup gitu loh guys. Jadi transparan ya, jadi jelas. Takutnya itu nanti ada orang-orang yang punya kepentingan gitu, kepentingan menggelembungkan dana pribadi, itu yang takutkan guys. Karena ini kalau untuk sumbangan dari anggota Sobat Ngarit besar, pasti nominalnya nggak sembarangan guys. Pasti nominalnya nggak sembarangan gitu loh ya. Kalau dia tuh di Sobat Ngarit udah mendapatkan income dari akun TokTok, kalau belum, uang dari mana guys? Kalau dana pribadi dimasukkan terusan ada yang menyalahgunakan dana itu ya ricu guys, kasihan yang belum dapat itu guys. Intinya seperti itu sih guys. Ini kok tambah ricu masalah sumbangan gimana ya? Mungkin kalau inisiator gini lah, cari dananya itu dari akun TokTok, bikin komal kan itu bisa, nggak harus dari dana pribadi. Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih ya. Di acara Jombang kan, itu acara Jombang saya telepon Ustadz sama Anas sama Roni ya kan. Ustadz ini ada acara, mau ikut berpartisipasi nggak? Karena kita semua kan dari inisiator seluruh Indonesia itu maupun luar negeri itu mempunyai komitmen gimana mereka terus ikut membantu. Oke, saya punya angan-angan, wah Ustadz nih salah satu keluarga kita nih, kita kabarin dong. Kayak Chef Popeye pun awal udah dikabarin langsung oke, dan itu langsung. Nah, yang saya tanyakan gini, saya nggak pernah unfollow Chef Popeye siapapun itu kan, nggak ada itu. Terus yang tak tanyakan lagi gini, kenapa waktu itu Pak Lasmojo tahunya bukti transfernya di tanggal 28 gua acara itu ya guys ya. Ini karena memang teman-teman Sobat Ngarit ini besar ya, anggotanya juga banyak banget guys ya. Ini udah, kalau masalah sumbangan, semoga sih sumbangan itu digunakan dengan baik ya, untuk berbagi ya guys ya. Memang saya nggak ini kok Pak, kan saya sudah, kalau nggak salah coba Pak baca WA saya. Pak habis kirim nomor rekening, habis itu saya jawab apa? Siap, kan saya cuma jawab siap. terus bukti transfer kan nggak dikirim ke kita kan gitu. Iya, memang saya sengaja nggak ngirim Pak, saya nggak sengaja. Ya gini Pak Ustadz, semua kan bukti transfer kirim ke grup inisiator maupun di apa namanya Lasmojo ya. Iya. Terus ternyata nih sama teman-teman kita konfirmasikan ke Mas Roni, kan rekeningnya Mas Roni semua. Iya. Mas Roni ini loh yang masuk. Oh ya siap. Pengelola dari Mas Roni dikeluarkanlah ke bendahara WSL. Jadi benar-benar kita transparan. Saya mengawasi gitu loh. Siapa yang masuk harus disumbangkan. Nah terus. Ya betul, ini betul guys. Kalau Mas Semar ini betul, memang harus transparan. Kalau memang harus ada bukti transfer juga, jadi kelihatan. Kalau nggak ada bukti transfer, ya nggak kelihatan guys. Siapa nominalnya yang penting, bukan dari siapanya, tapi nominalnya guys. Terakhir itu Pak Tomli, setelah jenengan Pak Tomli itu telepon sama Mas Roni sama saya. Kita di situ terbuka kan, RAP-nya dari WSL nih kurang 2 juta. Ternyata Pak Tomli ngasih langsung, kita nggak minta, langsung ngasih
10 juta. Terus dibuatlah door prize. Panas door prize dan ditambahin lah itu. Ya kita nggak tahu dari Pak Ustadz, kita benar-benar nggak tahu karena uang yang masuk di Mas Roni kan yang dikonfirmasi kita yang udah masuk nih, didata semua nama-namanya. Ya, ya. 28 itu saya minta sama Pak Lasmojo, SPJ-nya mana nih? SPJ-nya mana nih untuk acara kemarin? Ya ini Bapak siap disiapkan sama bendahara sekretaris yang membuat acara itu. Saya mau dipertanggungjawabkan ini teman-teman, biar enak kita fair kan gitu. Total semua yang pemasukan dan pengeluaran ditambahin dengan kas WSL sendiri, jadinya cukup pas gitu. Ya udah, terus tanggal 28 Pak Ustadz ada nih ngirimin salah satu teman Pak Ustadz ngirimin bukti transaksi Pak Ustadz, kirim tanggal 25 ya Pak Ustadz ya. Ya sebelum acara lah. Nah tapi itu ya guys ya penjelasan. Jadi harus transparan, semua harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang mau ada sumbangan, ada bukti konkret kayak bukti transfer itu harus dicantumkan guys, bukan dari siapanya tapi nominalnya yang penting, agar ke data, agar jelas pengeluaran sama pemasukan juga jelas ya. Semoga aja tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini ya guys ya. Ini teman-teman sobat nganit, saya yakin mereka baik-baik guys, dan orang-orang di dalamnya juga orang baik-baik ya guys, demi membantu sesama, demi saling tolong menolong. Semoga seperti itu ya guys ya, tulus dan tulus ya. Ya, itu aja sih guys, ini klarifikasi dari Mas Semar sama Ustadz Udin ya. Semoga tidak ada salah paham lagi, tidak ada ricu lagi. Ini demi nama besar Sobat Ngarit, jangan sampai ricu, jangan sampai menjelek-jelekan nama Sobat Ngarit guys. Mau tidak mau ini di dalam naungan Sobat Ngarit, intinya seperti itu. Sobat Ngarit udah besar, sampai sekarang udah besar sekali ya guys ya. Jangan sampai nama Sobat Ngarit dengan masalah ini jadi nggak karu-karuan guys. Itu ya guys ya, itu guys dari saya, video klarifikasi dari Mas Semar R7. Semoga menghibur, ini hanya hiburan, diambil baiknya, dibuang buruknya. Jangan lupa dibantu di like, di subscribe di channel 7 Tahap 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.